Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Lila dengan NPM 214102050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang artinya pengetahuan dan dari kata sains yang berasal dari bahasa Latin scio dan sire yang juga berarti pengetahuan. Ada 3 kategori isi dalam ilmu, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis atau teori, lalu akan menjadi hukum. Kemudian, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris dari kata knowledge. Lalu dalam Encyclopedia of Philosophy adalah kepercayaan yang benar. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Ada 4 pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Selanjutnya, teknologi berasal dari bahasa Yunani dari kata teknologia, tekno yang berarti keahlian, dan logia artinya pengetahuan. Secara singkat, teknologi dapat diartikan sebagai penerapan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya, dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan itu berbeda dengan ilmu, yaitu dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dapat kita tahu bahwa ilmu ialah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Lalu menurut Ashley, science is a systematized knowledge derived from observation, study, and experimentation carried on in order to determine the nature or principle of what being studied. Pada hakikatnya, setiap ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia itu harus sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat disebutkan bahwa Pancasila itu sebagai dasar nilai pengembangan dari setiap ilmu. Begitupun dalam ilmu gizi, di mana dalam pengaplikasiannya nanti seorang ahli gizi harus senantiasa menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji yang dilandasi oleh falsafah nilai-nilai Pancasila, seperti harus senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa bersikap santun, berbudi luhur, berkata halus, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan profesinya. Halo, saya Nabila Herunisa dengan NPM 214102034. Saya akan sedikit menjelaskan materi poin B, yaitu perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Mulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Pada zaman pra-Yunani kuno, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Lalu pada zaman Yunani kuno, bangsa Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudangnya ilmu dan filsafat. Pada abad pertengahan, banyak aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Pada zaman Renaissance, ilmu pengetahuan bidang astronomi sangat berkembang pesat. Pada zaman modern, muncullah berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Dan pada zaman kontemporer yang terus berlanjut dari abad 20 sampai seterusnya, setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, lahirlah revolusi industri sebagai cikal bakal adanya teknologi. Nah, dari poin-poin penting materi tersebut, kita dapat mengaitkannya dengan permasalahan gizi. Diharapkan semakin berkembangnya iptek akan bermunculan produk-produk yang dapat menjadi fasilitas kesehatan untuk masyarakat demi perkembangan gizi masyarakat yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bunga Lestari dengan NPM 214102051. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Oleh karena itu, secara sadar, kita memahami dan mengetahui bahwa betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan bangsa dan negara, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebuah kristalisasi dari nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila tersebut dapat mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula dengan halnya aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat pasti. Sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru akan mengakibatkan tumbuhnya sekularisme seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkandung dalam setiap sila-silanya. Yang pertama
pertama yaitu nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai tersebut memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya melihat apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang dibuat, tetapi harus mempertimbangkan akibatnya. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa dalam pengembangan iptek harus dilakukan dengan cara yang beradab berdasarkan pada hakikat, tujuan, demi kesejahteraan umat. Yang ketiga yaitu nilai persatuan sebagai pengembangan ilmu. Pada sila ini menjelaskan bahwa iptek dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, dan rasa kekeluargaan bangsa sebagai bagian dari umat di dunia. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu, sila keempat. Sila tersebut menyatakan bahwa pengembangan iptek harus bersifat demokratis. Artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, namun ilmuwan tersebut harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila tersebut yaitu sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dari kehidupan kemanusiaan, di mana hal tersebut yaitu keseimbangan dalam hubungan dengan dirinya sendiri, dengan manusia, dengan alam lingkungannya. Kelima nilai dasar tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan fondasi yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Bahkan menemukan iptek dengan syarat mutlak, iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang telah dijelaskan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Lu'lu Altiara Amriza, NPM 214102058. Yang pertama yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dampak dari kemajuan iptek tidak selalu berdampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan tidak jarang dalam mempertahankan generasi muda kehilangan spirit nilai-nilai budaya. Kehilangan spirit disebabkan oleh romantisme budaya yang semakin berkembang akibat tergerus oleh implikasi globalisasi kebebasan. Ada beberapa pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Pengertian yang kedua yaitu bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur, artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Pengertian yang ketiga yaitu bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada role of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa role of the game itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadinya kesenjangan antara pengembangan iptek dengan role of the game. Pengertian yang keempat yaitu menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia, dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Kontribusi gizi pada perkembangan ilmu gizi dan peranannya dalam pendidikan teknologi pangan bisa menginvestasikan masa depan. Perkenalkan, saya Ladia Fernisa Ahada Suharso dengan NPM 214102047. Alasan diberlakukannya Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu yaitu
terdapat pentingnya Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Terdapat nilai pluralitas berkembang pesat, namun membutuhkan renungan dan refleksi agar bangsa Indonesia ini tidak terjerumus dalam nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Lalu yang kedua, terdapat kemajuan iptek menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan bisa membahayakan kehidupan sehingga diperlukan tuntutan moral bagi para ilmuwan. Lalu yang ketiga, perkembangan iptek ini didominasi oleh negara-negara barat sehingga perlu penyaringan agar tidak merusak nilai-nilai bangsa. Lalu yang keempat, alasan Pancasila dijadikan sebagai perkembangan iptek adalah perkembangan iptek yang menyebabkan kerusakan lingkungan, lalu penggunaan benda-benda teknologi ini yang menggantikan peran-peran luhur. Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Perkembangan ilmu di bidang kesehatan, khususnya gizi juga harus berlandaskan Pancasila, karena dalam Pancasila ini terdapat makna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu dan adil, di mana setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar pada kehidupannya dan sehingga kesejahteraan bisa tercapai. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jihan Alfiah, NPM 214402044. Di sini saya akan menyampaikan poin ketiga mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan dari pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek masih belum dibicarakan. Para penyelenggara negara hanya menyinggung pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu pengetahuan dengan kemanusiaan. Tantangan Pancasila sebagai landasan ilmu pengetahuan yang pertama adalah kapitalisme, yang menyebabkan terbatasnya nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah globalisasi, yang menyebabkan melemahnya daya saing masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah konsumerisme, yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar dari hasil produk negara maju. Yang terakhir adalah pragmatisme, yang berorientasi pada keberhasilan, kepuasan, dan hasil yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Keterkaitan antara poin penting dalam dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan iptek dengan ilmu pengetahuan gizi adalah seharusnya kita sebagai ahli gizi di masa depan menjadikan globalisasi sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan gizi, bukan malah menurunkan daya saing kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Kesan selama pembelajaran mata kuliah Pancasila bersama Pak Andi, pembelajarannya santai tapi serius, tidak kaku, sehingga mahasiswa bisa mengikuti pembelajarannya dengan nyaman dan menyenangkan. Selain itu, dalam perkuliahannya juga sangat interaktif antara mahasiswa dan dosen, sehingga materi yang dijelaskan dapat dipahami dengan baik dan tentunya akan sangat bermanfaat. Kesan lainnya yaitu gaya mengajarnya menyenangkan, dapat berbaur dengan gaya-gaya anak muda, serta cara-cara belajar seperti ini memudahkan mahasiswa untuk memahami materi. Metode pembelajaran sangat variatif dan tidak membosankan. Semoga kedepannya lebih baik lagi.